Yang terhormat para bupati dan wali kota. Jalan. Jalan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Hadirin disilakan duduk kembali. Biasa, saya tidak luput dari kekurangan dan KPDS, strip, DPD, strip. Persilakan untuk Ketua DPD Batik Muda Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara untuk ke depan. BMI Sulawesi Tenggara saya terima. Tiga. salam kebajikan. Merdeka! Kebersamaan dan kebersamaan sekali lagi. Yang terakhir tentunya dari BNI. BNI. Selamat sekali lagi kepada Pimpinan daripada anugerahkan kepada kami sehingga kami dapat hadir bersama untuk bersama keuangan. Harapan saya dengan pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Batik Muda Indonesia Provinsi maupun pengurus DPC dengan soliditas dan semangat gotong royong dari Batik Muda Indonesia bersama DPP, partai yang merupakan penggerak utama, semua badan sayap akan melahirkan artinya semua program-program yang terbaru dan bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultra TV. Senang sekali saya Dian Rahma hadir kembali menjumpai Anda dan semoga pada kesempatan kali ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pemirsa, seperti yang kita ketahui ya bahwa memang tahun ini di 2022 tidak lama lagi kita akan menyambut pemilu di 2024. Tentu euforia serta semangat pesta demokrasi ini kayaknya sudah sangat ditunggu-tunggu. Nah, tak terkecuali semua masyarakat dan tentu juga teman-teman di partai ya, tentunya pasti ini juga menjadi sebuah semangat lagi dan untuk memberikan hal-hal yang positif pastinya kepada kita. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini telah bergabung bersama kami Ketua DPD PDIP Sulawesi Tenggara Bapak Dr. Haji Lukman Abu Nawas SH MH MSI. Halo Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama dengan Bapak Anwar selaku Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Sulawesi Tenggara. Halo Bapak, halo, pertama kali berjumpa ya. Semoga sehat selalu Pak. Amin. Dan semangat terus nih menghadapi pemilu 2024. Nah, kalau kita berbicara tentang pemilu yang memang sebentar lagi, bagaimana sih Pak tanggapan Bapak dulu selaku Ketua DPD PDIP Sultra melihat memang euforia yang terjadi di masyarakat? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, merdeka. Merdeka. Terima kasih Dinda, yang tentunya pertemuan kita sudah sering kali dan kali ini kita bahas fokus mengenai perpolitikan. Terutama menghadapi pemilu pada tahun 2024. Tentunya tahun 2020 ini kan sudah dimulai
tahapan tahun politik. Ya. Pada awal Agustus ini kan sudah dimulai pendaftaran parpol, partai Iya, politik, benar. dan bahkan pendaftar pertama, urut pertama adalah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Iya. Semuanya itu sudah artinya memenuhi syarat-syarat partai, kemudian juga apa yang dianjurkan oleh KPU. Jadi insya Allah menghadapi 2024, ya tentunya kami di jajaran DPD PD Perjuangan Sulawesi Tenggara sebagai partai yang punya basis masyarakat dengan semangat gotong royong. Iya. Nah, saya kebetulan didampingi oleh Bang Anwar sebagai Wakil Ketua Bapilu Bidang Organisasi, Badan Pemenangan Pemilu. Jadi tentunya kami sebagai konsultan dalam menghadapi Pileg 2024 sudah mempersiapkan hal-hal yang kami telah laksanakan. Yang pertama adalah 4 bulan yang lalu kami telah melaksanakan rapat kerja daerah semua DPD, artinya pengurus-pengurus DPD PD Perjuangan Provinsi bersama praksi-praksi. Iya, Pak. Kemudian DPC PD Perjuangan Kabupaten Kota bersama praksi-praksinya. Iya. Dan Badan dan Sayap. Sudah kita rapat konsolidasi istanya. Nah, itu artinya persiapan kami secara internal di DPD PD Perjuangan Sulawesi Tenggara tahap awal sudah kami siapkan. Tinggal tahapan-tahapan berikutnya. Nah, kemudian juga kemarin kami sudah melaksanakan rapat kerja, rapat konsolidasi internal bidang Bapilu. Nah, Bapilu Badan Pemenangan Pemilihan Umum. Iya. Nah, tentunya Bang Anwar ada juga sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi. Jadi kami juga kemarin mengundang semua DPC, pengurus-pengurus ketua, sekretaris bendahara, dan praksi-praksi DPRD Kabupaten Kota. Semua bersama unsur DPD Provinsi bersama praksi DPRD Provinsi yang dalam praksi PD Perjuangan sendiri. Bersama Badan Sayap. Jadi kami itu ada badan. Jadi Badan Pemenangan Pemilu, ada Badan Ekonomi Masyarakat, ada Badan Kebudayaan, kemudian Badan Saksi, dan Badan Hukum. Nah, itu antara lain. Kemudian juga sayap ada sayap. Jadi antara sayap itu yang kemarin kita telah bentuk dan dilantik kepengurusannya, yaitu Banteng Muda Indonesia. Itu salah satu sayap, pilar-pilar penguatan untuk partai. Gitu. Jadi intinya kemarin konsolidasi untuk pemenangan pemilu, bagaimana persiapan PD Perjuangan Sulawesi Tenggara untuk bagaimana meraih suara tambahan. Misalnya kami target DPR RI yang tadinya 1, kita harapkan bisa 2. Kemudian DPRD Provinsi yang kemarin 5, insya Allah kami target ya minimal 9 sampai 10. Kemudian DPRD Kabupaten Kota yang jumlah keseluruhan ada 69 kursi, ya kami target antara 80 sampai antara 90 sampai 100 itu target kami. Karena satu-satunya partai yang ada di Sulawesi Tenggara hanya PD Perjuangan yang punya kursi-kursi di DPRD Kabupaten Kota. Semuanya ada. Ya. Bahkan beberapa kabupaten kita sebagai unsur pimpinan, ada ketua, ada wakil ketua. Gitu, demikian sementara. Iya, baik Pak. Jadi memang kayaknya persiapannya sudah sangat matang sekali, bahkan memang ya itu tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua DPD PDIP Sulawesi Tenggara, bahwa memang partai PDIP pun yang pertama mendaftarkan diri ya ke tahapan menghadapi pemilu 2024 nanti. Nah, saya langsung minta tanggapan Bapak Anwar selaku Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu, karena kayaknya juga pasti punya apa ya, sebenarnya semua punya andil ya Pak, tapi kayaknya kalau Bapilu ini lebih semangat juangnya pasti lebih ini lagi, ekstra lagi. Gimana Pak nanggapin bahwa memang ya kita sudah menghadapi di 2024 Pesta Demokrasi ini, apa-apa saja yang memang sudah dipersiapkan juga khususnya di Badan Pemenangan Pemilu PDIP Sulawesi Tenggara. Di Badan Pemenangan Pemilu PDIP kami ini internal kami sudah melakukan rakerda yang seperti yang Bapak Ketua tadi sampaikan, dan kemarin juga sudah kami adakan rapat konsolidasi. Ya. Dan di dalam rapat itu kami membahas ya dan mengevaluasi. Mengevaluasi itu artinya
pemilu yang sebelum-sebelumnya itu hasilnya seperti apa. Dan di situ kami saling memotivasi di antara kader-kader partai kami untuk berjuang lebih keras. Satukan barisan. Kita kumpulkan semua potensi yang ada di dalam diri internal kita, partai kita, dan kita menggerakkannya keluar. Nah, tentunya beberapa poin-poin yang secara realitas ya, yang harus kami bahas bersama lagi lebih matang, ya, dan itu akan kami simpulkan di kemudian untuk bisa dibawa ke masyarakat seperti begitu ya, Pak Ketua. Nah, dan kemarin juga kami telah melantik Banteng Muda Indonesia, Banteng Muda Indonesia, sorry Saralat, Banteng Muda Indonesia, PDI Perjuangan Sulawesi Tenggara. Nah, itu merupakan sayap, salah satu sayap partai kami, ya. Nah, di situ kami sangat berharap, ya, dengan adanya Banteng Muda Indonesia ini, kami bisa lebih solid, bisa lebih kuat, dan ini karena semangat anak-anak muda ini. Seperti apa yang disampaikan oleh Bung Karno, saya kutip kata-kata Bung Karno ya. Benar Pak. Berikan saya 1000 orang tua, maka akan kucabut Gunung Semeru dari akarnya. Dan berikan saya 10 pemuda, maka akan ku guncangkan dunia, seperti itu. Jadi anak-anak muda itu sangat-sangat penting. Kami mengharapkan kami bisa membina mereka menjadi kader-kader yang punya jiwa, yang sportif, ya, dan memahami ajaran-ajaran Bung Karno, benar, untuk bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Siap. Nah, harapan kami dengan dilantiknya Banteng Muda Indonesia itu, ya, kami bisa memotivasi, kami bisa merangkul lebih banyak lagi anak-anak muda agar supaya mereka itu semua bisa berperan aktif di dalam dunia politik. Nah, jadi kesimpulannya adalah dari pemenangan pemilu kami sudah mempersiapkan langkah-langkah strategis. Ya, salah satu contohnya juga ya seperti kemarin kita sudah mempersiapkan diri ya dengan melakukan pembentukan sayap partai itu Banteng Muda Indonesia. Nah, jadi saya rasa seperti itu tanggapan saya. Baik Terima Pak, kasih. boleh tahu tidak, mungkin saya kembali ke Pak Ketua. Memang pembentukan Banteng Muda Indonesia Sulawesi Tenggara yang merupakan salah satu sayap ya dari partai PDIP ini sendiri. Apakah memang sebelumnya itu sudah ada Banteng Muda Indonesia atau yang serupa sebenarnya? Itu gimana Pak? Kelahiran Banteng Muda Indonesia secara nasional itu sudah lama. Oh gitu. Jadi seiring dengan terbentuknya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari PDI waktu itu sebelum berubah PDI Perjuangan, itu kan kita punya PDI. Ada dulu, benar Pak. Begitu PDI Perjuangan dia memisahkan, terbentuk sebagai partai yang betul-betul independen dan punya semangat juang. Nah, kami sudah membantu juga sayap-sayap dan mana-mana. Jadi sejak lahirnya PDI Perjuangan, semua badan sayap termasuk Banteng Muda sudah ada. Sudah ada. Jadi dia seiring sejalan ya Pak. Jadi BM itu saya bisa tambahkan. BM itu B-nya kan barisan. Barisan itu pasukan ya. Barisan artinya kelompok ya. Yang semangat gotong royong, semangat juang. Kemudian dia punya militansi ya. Tadi seperti beliau katakan militansi. Tadi Bung Karno katakan kalau 1000 orang tua dia bandingkan cuma 10 pemuda karena militansinya semangat ya. Semangatnya itu militansinya dia bergerak. Kemudian dia ya integritasnya betul. Itu integritas dia, kepercayaannya. Dipercaya partai masyarakat sehingga betul-betul kita menempatkan. Ya karena kalau berbicara pemuda ya Pak, pemuda sekarang lagi-lagi memang mohon maaf bukan kita membandingkan yang dulu, tapi memang saya akui pemuda-pemuda saat ini itu
orang-orangnya yang memang sudah mulai intelektual, Ya, semangat betul. juangnya begitu Betul. besar, Ya, ya. Betul. dan bahkan ya seperti yang kita ketahui tadi bahwa memang di 2045 ada yang Ya. namanya bonus demografi dan Betul, memang betul. dituntut itu pemuda harus produktif Produktif, dan ya. itu tadi punya semangat Semangat. yang begitu besar. Dan semoga harapannya ya dengan adanya Banteng Muda Ya, Indonesia insya Allah. ini Sulawesi Tenggara ya bisa Ya. menambah semangat lagi. Betul. Seperti yang dikatakan tadi Pak Anwar, untuk di Bapilu sendiri pun kan sudah mengevaluasi Iya, sebenarnya betul. ya Pak Iya. dari Betul. ya semoga ke depan juga memang akan memberikan suatu terobosan yang baru lagi. Nah, kembali ke Bapak Anwar. Lalu Pak, kalau tadi kita berbicara tentang pemuda, Bapak sendiri untuk melihat di Sulawesi Tenggara, Ya. para pemudanya ini seperti apa sih potensi mereka? Mungkin Bapak kan bisa sudah melihat ya Ya. pemuda-pemuda di Sultra ini bagaimana? Gimana Pak? Saya mau dengar Satu tanggapannya kata. dulu. Ya. Iya Pak. Luar biasa. Wow, apa alasannya nih Pak? Luar biasa. Jadi Mungkin saya banyak berkumpul ya, Iya, banyak benar. bergaul Iya. dengan Siap. anak-anak muda di Sulawesi Tenggara. Iya. Saya merasa mereka itu punya semangat yang sangat luar biasa. Oke. Ya, tentunya dari beberapa elemen, ya, berelemen ada yang ya berpendidikan tinggi, Oke. ada yang berpendidikan menengah, ya. Tapi yang saya temui itu rata-rata pemuda itu betul. punya semangat dan punya kreatif. Oke. Nah, apalagi zaman sekarang ya, zaman Iya, milenial, milenial. ya, kata yang terkena milenial. Rata-rata anak muda sudah pegang HP, Iya, iya, ya, iya. sudah bisa akses kemana-mana. Jadi Google Iya. sekarang sudah menjadi guru. Ya, ya, ya. Iya. Dulu kita sekolahnya di sekolah, ya. Betul, Pak, ya. Sekarang Ada Pak Guru gitu ya Ya, Pak. sekarang untuk mengetahui segala hal, tinggal kita buka HP kita, Benar sih Pak. searching kan Iya. gitu kan, kita Iya. sudah mengetahui. Betul. Nah, sekarang makanya zaman ini telah membentuk anak-anak atau pemuda-pemuda itu menjadi lebih banyak tahu dibanding zaman-zaman dulu, Iya, ya. Dan mereka bisa merangsang diri, ya, apa yang ada di luar. Saya pengen tahu dan saya boleh mencontohinya. Ya. Jadi otomatis mereka akan menjadi kreatif Betul. dan inovatif. Tentunya kreativitas itu baik, ya, inovatif itu baik, tetapi harus ada yang membimbing, mengarahkan dan mengawasi. Iya. Kreativitas terlalu over bisa-bisa juga menjadi hal yang negatif Bisa ke arah jadi yang bumerang ya, Pak. bumerang bagi dirinya dan Benar. bagi orang lain. Iya, Pak. Makanya insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala telah menganugerahkan kepada kami dan atas kebijaksanaan dan kearifan Ibu Ketua Umum, Ya. Ibu Megawati Soekarno Putri, menunjuk, Oke. memberikan kepada kami seorang senior, mentor Iya, iya. yang berpengalaman, yang inovatif untuk membimbing kami, mengarahkan kami, dan mengawasi kami. Iya. Nah, jadi Bapak Ketua DPD ini, Bapak Dr. Haji Lukman Abu Nawas ditunjuk Oke. oleh Ibu Ketua Umum untuk memimpin PDI Perjuangan di Sulawesi Tenggara ini dengan tujuan membimbing, mengarahkan, dan mengawasi. Kalau sudah dibimbing, Ya. Iya, iya, harus diarahkan. diarahkan. Benar, jangan dilepas ya. Jangan dilepas. Nah, setelah Anda jalan, Anda diawasi. Iya. Ini Takutnya nanti ke kiri, Pak. ya, sudah melenceng ini. Iya, Nah, benar, awasi. benar, benar, ya, benar. jadi kami bersyukur Luar pada biasa. Allah Subhanahu Wa Taala dan Ibu Ketua Umum memberikan kepada kami Ya. orang tua yang bijaksana ini. Iya. Dan harapan kami di bawah kepemimpinan beliau, Ketua DPD PDIP Sulawesi Tenggara ini, PDIP Sulawesi Tenggara semakin maju. Amin, Iya, amin. insyaallah. Kita Ya. doakan ya. Ya, seperti itu, sesuai betul, dengan Pak. cita-cita Iya. besar bangsa Indonesia. Betul. Ya. Ya karena Demikian. lagi-lagi bahwa memang kita pun sebagai pemuda ya tidak boleh melupakan Betul. siap Ya, ya. dari mana Nah, kita betul. gitu ya. Jadi memang penting sekali dengan saling
bersama-sama sebenarnya di sini untuk mengingatkan, mengawasi Betul. begitu. Terus juga memang melihat bahwa hati-hati ketika memang dalam, ya kita tahu bahwa di kehidupan ini tidak ada yang mulus-mulus ya. Jadi memang butuh sesosok yang menjadi apa ya? Yang bijaksana. Ya, mentor dan mungkin juga motivator. Untuk kita. Ya, semoga kita doakan memang dengan terbentuknya Banteng Muda Indonesia Sulawesi Tenggara, yaitu tadi tujuan yang diinginkan bisa tercapai, lagi-lagi ya untuk memberikan semangat juang dan kemajuan bagi daerah kita ini. Baik pemirsa, setelah yang satu ini kita masih akan kembali, jangan kemana-mana, tetap dalam dialog khusus.